Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa akan dipimpin oleh ketua kelas. Bima ya ketua kelasnya. Baik, silakan Bima. Terima kasih Bima. Selanjutnya Ibu akan melakukan presensi kehadiran. Hari ini masuk semua atau ada yang tidak masuk? Oh, iya. Kalian emang rajin. Oke, pada pertemuan sebelumnya Ibu sudah meminta kalian untuk mencari informasi dan membaca rujukan tentang pembelajaran hari ini. Apa kalian sudah menemukan? Atau mungkin kalian sudah membuat rangkuman? Jadi langsung saja kita mulai. Silakan perhatikan slide yang akan Ibu tampilkan. Oke, ini dia slide-nya. Di slide tersebut ada beberapa gambar. Bisa kalian perhatikan? Ya, siapa yang mau memulai? Oke, Dina. Iya, ada keju di situ. Betul. Jadi, setelah ada gambar-gambar tersebut, menurut kalian hari ini kita akan belajar tentang apa? Pinter sekali. Kita akan belajar tentang bioteknologi. Oke, agar lebih jelas, Ibu akan menyampaikan beberapa tujuan pembelajaran hari ini. Oke, tujuan pembelajaran yang akan kita dapatkan hari ini yang pertama adalah siswa akan mampu menjelaskan pengertian dari bioteknologi. Yang kedua, siswa akan mampu menjelaskan prinsip dasar bioteknologi. Yang ketiga, siswa mampu membedakan antara bioteknologi konvensional dan bioteknologi modern. Yang keempat, siswa akan mampu mengidentifikasi mikroorganisme yang berperan dalam proses bioteknologi dan produk yang dihasilkan. Yang kelima, siswa akan mampu menganalisis pemanfaatan dan dampak dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam, siswa akan mampu membuat solusi terkait bioteknologi untuk permasalahan pada kehidupan sehari-hari. Dan yang ketujuh atau yang terakhir, siswa akan mampu mengkomunikasikan hasil atau pemecahan masalah terkait bioteknologi. Baik, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Berikut ini tertulis bahwa silakan buka modul. Sekarang silakan kalian buka modul kalian dan baca pada kegiatan belajar 1. Pada kegiatan belajar 1 tersebut terdapat sebuah paragraf yang berisi mengenai info terkini atau permasalahan terkait dengan bioteknologi. Silakan kalian baca. Ibu beri kalian waktu 3 menit. Silakan disimpulkan nanti. Oke, sudah 3 menit. Siapa yang bisa menyimpulkan? Iya, Valeri mungkin ya. Silakan disebutkan. Oke, baik, langsung saja Ibu simpulkan bahwa pada modul tersebut terdapat sebuah masalah, yaitu susu hasil dari ternak sapi perah pada suatu kecamatan itu melimpah hasilnya, sehingga harga jualnya menurun. Namun penduduk setempat tidak memiliki fasilitas sebagai tempat penyimpanan susu, dan pada saat itu harga pakan sapi sedang meningkat, sehingga apabila peternak tidak menjual susu hasil sapi tersebut dengan harga yang tinggi, maka penduduk setempat sebagai peternak akan mengalami kerugian yang sangat besar. Oke, karena kalian sudah menemukan inti dari permasalahannya, Ibu akan membagi kalian menjadi 4 kelompok besar yang terdiri dari, diurutkan saja sesuai absen, jadi kelompok 1 terdiri dari absen 1 hingga absen 5. Silakan kalian sekarang duduk secara berkelompok terlebih dahulu. Oke, sudah. Baik. Selanjutnya, kalian harus berdiskusi untuk menemukan pemecahan masalah yang sangat krusial pada kecamatan itu. Jadi kalian harus melakukan rujukan-rujukan atau melakukan kajian teori lebih lagi dengan membaca mungkin buku atau bacaan yang relevan, sehingga kalian nanti akan menemukan sedikit titik terang untuk menyelesaikan masalah tersebut. Namun dalam menyelesaikan permasalahan tersebut, kalian juga harus menggunakan 4 pendekatan, yaitu secara pendekatan sains, pendekatan lingkungan, pendekatan teknologi, dan pendekatan secara kemasyarakatan, seperti itu. Mungkin nanti
nantinya saat kalian membaca rujukan-rujukan, kalian juga akan menemukan bakteri-bakteri yang berperan dalam bioteknologi, sehingga mungkin kalian nanti dapat menjelaskan mikroorganisme itu akan membuat susu bertahan lebih lama mungkin, atau kalian juga dapat menemukan mikroorganisme yang dapat mengubah susu tersebut menjadi bentuk lain dan nilai jualnya akan menjadi lebih tinggi. Mungkin kalian akan menemukan seperti itu. Ya, sekarang Ibu beri kalian waktu 10 menit untuk diskusi, dan setelahnya nanti kalian bisa mempresentasikan hasilnya di depan. Untuk diskusinya sendiri, kalian bisa menuliskannya di buku atau di kertas, sehingga nanti kalian tidak kesulitan untuk menjelaskan di depan, seperti itu. Silakan berdiskusi. Oke, menurut Ibu, dari hasil presentasi kalian, hasil diskusi yang telah kalian lakukan itu sudah sangat bagus sekali, karena kalian sudah dapat menemukan dalam sisi sains, teknologi, lingkungan, dan kemasyarakatan. Langsung saja Ibu simpulkan, dari sisi sains kalian menemukan bahwa susu dapat dirubah dalam bentuk lain menggunakan mikroorganisme, yaitu mikroorganisme Lactobacillus bulgaricus yang dapat mengubah susu menjadi yogurt atau keju dengan cara menggunakan teknologi yang masih tradisional atau biasa disebut bioteknologi konvensional dengan cara fermentasi. Nah, karena hal tersebut, sehingga lingkungan tidak akan tercemar dengan adanya susu yang tertimbun secara basi dan tidak ada tempat penyimpanannya, ya kan? Lalu dari sisi masyarakat sendiri, masyarakat penduduk setempat tidak akan mengalami yang namanya kerugian, karena susu sudah dapat dijual dalam bentuk yogurt, dalam bentuk keju, seperti itu. Sudah sangat bagus sekali. Maka karena kalian sudah menemukan dengan sangat baik, Ibu akan lanjut untuk menjelaskan apa materi yang paling penting ya dalam pembelajaran hari ini, yaitu yang pertama, kita akan belajar tentang pengertian dari bioteknologi sendiri. Kita akan mendalami bioteknologi itu sendiri. Yang kedua, prinsip dasar bioteknologi. Yang ketiga adalah jenis-jenis bioteknologi. Yang keempat adalah pemanfaatan dan dampak dari bioteknologi. Baik, langsung saja silakan perhatikan slide yang ada di depan. Kita akan langsung mempelajari tentang pengertian dari bioteknologi. Setelah kalian mengulik-ulik tadi tentang bioteknologi yang seperti apa, bakteri apa saja yang berperan, mungkin kalian sudah mendapatkan pengertian dari bioteknologi itu sendiri itu apa. Coba satu orang saja silakan mengacungkan tangan. Iya, Riko. Iya, bagaimana? Betul sekali. Jadi pengertian dari bioteknologi sendiri itu, sebelum ke pengertian, kita tahu dulu ya, bioteknologi itu berasal dari berapa kata? Bioteknologi berasal dari 3 kata. Yang pertama bios, teknos, dan logos. Oke. Bios sendiri artinya adalah hidup. Teknos artinya adalah teknologi. Nah, untuk logos artinya adalah ilmu, sehingga secara harafiah bioteknologi itu dapat diartikan sebagai ilmu yang menerapkan prinsip-prinsip biologi. Nah, tapi arti secara dalam KBBI, bioteknologi berarti adalah cabang ilmu yang mempelajari tentang pemanfaatan makhluk hidup seperti mikroorganisme begitu ya, yaitu seperti fungi, bakteri, virus, dan lain-lain, maupun produk dari makhluk hidup seperti alkohol, enzim. Nah, hal tersebut, mikroorganisme atau alkohol atau enzim tersebut dapat berperan dalam proses produksi untuk menghasilkan barang dan jasa dalam skala industri untuk memenuhi kebutuhan manusia. Seperti itu. Apakah sudah paham? Baik, kita lanjut ke pembahasan kedua. Di slide tertulis bahwa prinsip dasar bioteknologi. Tadi kalian sudah sempat menyebutkan prinsip dasar dari bioteknologi sendiri. Kalian sudah menyebutkan satu. Apa itu? Ayo. Iya, benar. Fermentasi. Fermentasi adalah proses
pengubahan bahan kompleks menjadi yang lebih sederhana dengan bantuan mikroorganisme. Seperti tadi ya, susu dapat diubah menjadi keju atau yogurt dengan bantuan mikroorganisme yaitu Lactobacillus bulgaricus. Di situ laktosa dari susu diuraikan sehingga dapat membentuk yogurt, dapat membentuk keju, seperti itu. Lalu yang kedua, prinsip dasar yang kedua yaitu seleksi dan persilangan atau biasa disebut selection and crossbreed, yaitu proses manipulasi DNA yang terdapat pada organisme, baik itu organisme mikroba yang kecil atau bisa juga dalam tanaman. Nah, tujuan dari proses itu adalah supaya proses persilangan dapat dilakukan dengan mudah dan kualitasnya itu lebih baik dari makhluk yang sebelumnya. Contohnya, mungkin kalian pernah tahu ayam leghorn, lalu kalian mungkin juga tahu kedelai muria, ya seperti itu. Lalu yang ketiga, prinsip yang ketiga adalah analisis genetik atau genetic analysis. Genetic analysis merupakan studi baik pada tingkat morfologi selnya atau biokimianya maupun molekulernya. Contohnya untuk menyelidiki fenomena-fenomena kebakaran misalnya ada orang yang terbakar dan mayatnya ditemukan namun tidak tahu identitasnya. Kita bisa menggunakan morfologi selnya untuk tahu identitas dari orang tersebut, misalnya DNA-nya, seperti itu ya. Lalu yang selanjutnya adalah kultur jaringan atau tissue culture. Merupakan sebuah teknik pengembangan buatan suatu jaringan atau juga bagian dari makhluk hidup tersebut. Itu bisa kita temukan biasanya pada anggrek atau pada pisang ya. Biasanya kalau pada tanaman-tanaman kita juga bisa menggunakan mencangkokkan, mungkin seperti itu. Yang kelima adalah rekombinasi DNA atau DNA recombination. Merupakan bentuk DNA buatan yang dibuat dengan cara menggabungkan. Merekombinasi itu adalah menggabungkan dua atau lebih untaian benang DNA yang dalam keadaan normal tidak berpasangan atau terjadi bersama, seperti itu. Dan yang terakhir adalah analisis DNA. Apakah dari penjelasan tentang prinsip dasar bioteknologi tadi sudah paham semua atau ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Oke, baik. Kita akan lanjut ke penjelasan selanjutnya yaitu mengenai jenis-jenis bioteknologi. Seperti yang sudah kalian baca mungkin sebelumnya, ada berapa jenis bioteknologi itu ya? Iya, Dimas? Betul, ada dua. Apa saja jenis-jenisnya? Iya, bioteknologi tradisional dan bioteknologi modern. Betul sekali. Nah, bioteknologi tradisional itu biasa kita sebut sebagai bioteknologi konvensional. Nah, siapa yang tahu bioteknologi itu yang konvensional itu yang seperti apa? Iya, Willy. Oke, iya betul, yang masih sederhana ya, tidak menggunakan teknologi yang canggih seperti saat ini, betul. Jadi bioteknologi konvensional ini merupakan suatu penerapan bioteknologi yang sudah digunakan sejak ilmu pengetahuan belum berkembang secara pesat seperti saat ini. Jadi masih terbatas peran organismenya. Seperti tadi, melalui fermentasi tadi, hanya menggunakan pengawetan saja, atau seperti tempe, hanya menggunakan ragi saja, seperti itu. Jadi masih dalam skala yang kecil dan proses pembuatannya itu masih sederhana sekali ya. Nah, ciri khas dari bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi konvensional atau tradisional ini masih secara langsung menggunakan makhluk hidup seperti tadi ya, langsung menggunakan ragi misalnya. Nah, tidak seperti bioteknologi konvensional yang sudah menggunakan seperti enzim dan
seperti rekayasa genetika atau yang lebih kompleks, bioteknologi konvensional ini masih menggunakan makhluk hidup secara langsung, seperti itu. Nah, ciri-ciri dari bioteknologi konvensional sendiri adalah bioteknologi konvensional tadi menggunakan makhluk hidup secara langsung. Lalu landasan yang digunakan itu dia tidak menggunakan prinsip ilmiah, hanya prinsip-prinsip yang sudah diketahui sebelum adanya prinsip ilmiah tadi. Dasar yang digunakan adalah turun-temurun, ya seperti tape, seperti tempe. Pasti kalian sudah tahu itu sejak lama, sejak dari nenek kalian, seperti itu kan. Hanya menggunakan ragi saja, ditutup beberapa hari mungkin sudah menjadi tempe yang enak gitu ya. Ya, untuk selanjutnya hasil yang didapatkan itu tidak secara massal, atau maksudnya itu seperti misalnya tape tadi, itu kamu buat untuk dirimu sendiri, tapi mungkin kamu bisa menjualnya, tapi kamu bisa membuat itu karena kamu sendiri. Tapi kalau misalnya seperti rekayasa genetika, tidak sembarang orang bisa melakukan, jadi hasilnya akan dapat dipakai secara massal, seperti itu. Lalu alat yang digunakan itu masih sederhana, seperti saat kita membuat tempe, kita hanya perlu kedelai, lalu kita beri ragi, lalu kita tutup dengan plastik misalnya. Dalam beberapa hari dia sudah membentuk tempe, seperti itu. Namun jika kita menggunakan bioteknologi modern, tidak akan semudah itu, harus menggunakan teknologi yang sudah canggih dan berkembang pesat untuk saat ini, seperti itu ya. Oke, untuk contohnya sendiri dari bioteknologi konvensional ini dapat digunakan dalam bidang pangan dan juga pertanian. Nah, untuk bidang pangan sendiri, kalian sudah tahu ya anak-anak, bisa seperti tadi, bisa susu menjadi yogurt, atau kedelai menjadi tempe, atau singkong menjadi tape, seperti itu. Kalian sudah tahu sendiri bagaimana metodenya, pasti kalian sudah banyak mengetahui tentang itu, karena biasanya sudah banyak dilakukan ya. Di SMP pun kalian mungkin melakukan ujian tersebut, ya kan? Nah, untuk bidang pertanian sendiri yang mungkin belum seberapa kalian ketahui, di bidang pertanian itu ada dua, yaitu dapat digunakan dalam penanaman secara hidroponik maupun penanaman secara aeroponik. Nah, penanaman secara hidroponik itu bagaimana sih? Hidroponik ya, kita artikan dulu. Hidro artinya air, ponik diambil dari kata ponos yang artinya adalah bekerja. Jadi secara harfiah, hidroponik itu artinya pengerjaan menggunakan air atau bekerja dengan air. Nah, penanaman secara hidroponik ini dapat dilakukan dalam berbagai macam metode. Bisa menggunakan media kultur air, media kultur pasir, dan media porus, atau porus itu seperti kerikil dan batu bata atau yang lain, seperti itu. Nah, biasanya media menggunakan hidroponik ini sendiri yang paling mudah digunakan itu biasanya menggunakan metode kultur pasir, seperti itu anak-anak. Kenapa kok lebih mudah? Karena pasir lebih mudah menyerap air, seperti itu ya. Lalu untuk aeroponik sendiri, aeroponik itu berarti aero itu artinya udara ya. Nah, aeroponik ini memiliki prinsip atau cara kerja tersendiri. Jadi misalnya seperti styrofoam itu kalian beri lubang. Nah, setelah kalian beri lubang, maka kalian bisa menggunakan ganjal busa atau biasa disebut rock wall. Rock wall itu ditaruh di lubangnya tersebut, lalu nanti anak semai sayurannya, jadi sayuran yang akan kalian tanam itu tadi bisa diletakkan di lubang tersebut. Nah, saat diletakkan di lubang tersebut, maka akarnya akan menjuntai ke bawah. Nah, di bawah juntaian akar tersebut akan nanti ada namanya sprinkler. Nah, itu untuk pengabut. Jadi dari situ dia akan memancarkan, dari sprinkle tersebut dia akan memancarkan kabut larutan zat hara yang membantu tanaman tersebut tumbuh.
penanaman secara hidroponik dan aeroponik sendiri itu dapat mempermudah untuk menanam tanaman daripada yang biasanya, karena biasanya kan kita perlu tempat yang lebih luas, lebih besar untuk menanam tanaman, jadi membutuhkan banyak waktu dan tenaga juga ya. Kalau misalnya menggunakan hidroponik atau aeroponik itu akan mempermudah karena tempatnya itu bisa diperkecil sehingga kalian tidak akan menghabiskan tenaga. Seperti itu. Kita akan lanjut ke penjelasan yang kedua tentang bioteknologi modern ya. Untuk bioteknologi modern sendiri, siapa yang sudah mengetahui tentang artinya? Ayo, siapa? Perempuan gantian, karena tadi sudah laki-laki. Siapa? Oke, Nadarul. Iya, bagaimana Nadarul? Ya, baik. Saya benarkan ya, seperti ini. Bioteknologi modern sendiri itu melibatkan seperti yang ada dalam tubuh makhluk hidup seperti gen, sel, dan jaringan hidup yang digunakan secara sengaja, secara sadar, dengan cara yang dapat diprediksi dan dikendalikan. Nah, para peneliti itu mengembangkan bioteknologi dengan memanfaatkan prinsip-prinsip ilmiah melalui penelitian. Jadi gen tersebut atau sel tersebut atau jaringan tersebut akan digunakan sebagai penelitian, tapi biasanya tidak secara langsung menggunakan manusia ya, karena terlalu berbahaya. Biasanya menggunakan seperti hewan-hewan mencit atau domba, seperti yang pada awal gambar awal kita sajikan domba Dolly, itu adalah hasil dari bioteknologi modern. Ciri-ciri dari bioteknologi modern sendiri adalah sasarannya merupakan makhluk hidup secara langsung, menggunakan hewan-hewan seperti misalnya domba dan mencit, mungkin seperti itu. Lalu selanjutnya landasan yang digunakan adalah prinsip dasar, prinsip ilmiah yang digunakan. Untuk dasarnya adalah kajian dari berbagai prinsip ilmu, seperti itu. Lalu hasil yang didapatkan itu secara massal, serta alat yang digunakan merupakan alat modern atau alat yang sudah sangat canggih, tidak menggunakan, misalnya tidak hanya disimpan dalam plastik, tidak semudah itu caranya. Oke, sampai sini ada yang ditanyakan mungkin sebelum kita lanjut ke contoh dari bioteknologi modern. Mungkin ada yang ditanyakan atau masih ada yang belum paham? Bagaimana? Ya. Oke, sudah paham semua ya? Baik, kita lanjutkan untuk contoh-contoh dari bioteknologi modern. Yang pertama adalah rekayasa genetika. Nah, rekayasa genetika itu apa? Rekayasa genetika adalah cara atau teknik memanipulasi gen dengan cara menambahkan atau mengurangi DNA dari luar sehingga akan didapatkan rekombinasi DNA yang baru. Nah, rekombinasi DNA yang baru tersebut bisa didapatkan dengan cara plasmid atau hibridoma. Untuk urutan proses bagaimana rekayasa genetika itu terjadi, yaitu dengan banyak cara. Yang pertama dengan cara identifikasi dulu gen yang akan disisipkan. Kemudian memotong gen dengan enzim restriksi. Yang ketiga yaitu ekstraksi gen yang dipotong tersebut. Kemudian selanjutnya plasmid bakteri juga diekstraksi. Kemudian yang kelima dilakukan penyisipan gen dengan enzim endonuklease. Kemudian yang keenam, memasukkan plasmid yang tadi sudah diekstraksi ke dalam bakteri dan kemudian mengembangkan bakteri yang selanjutnya akan memanen produk seperti itu. Rekayasa genetika ini ditujukan untuk menghasilkan organisme transgenik. Nah, organisme transgenik itu organisme yang seperti apa? Organisme transgenik merupakan organisme yang urutan informasi genetiknya dalam kromosom telah dirubah sehingga dapat menguntungkan sesuai yang kita kehendaki, seperti itu. Kemudian kita lanjut yang kedua yaitu rekombinasi DNA. Rekombinasi DNA sendiri artinya adalah perubahan dari struktur DNA. Nah, biasanya perubahan struktur DNA ini
menggunakan bakteri atau virus sebagai perantaranya. Nah, rekombinasi DNA sendiri melalui 3 tahapan. Yang pertama adalah isolasi DNA, yang kedua adalah memotong dan menyambung DNA, yang ketiga memasukkan DNA ke dalam sel hidup. Kita bahas satu-satu ya. Isolasi DNA ini digunakan untuk memilih dan memisahkan DNA maupun gen yang dikehendaki. Isolasi DNA dapat dilakukan dengan cara mengekstrak kromosom dari organisme donor. Nah, sebelumnya kita harus memotong DNA yang akan kita gunakan, seperti itu. Pemotongan gen dalam satu untayan DNA dibantu oleh enzim endonuklease restriksi yang disebut sebagai gunting biologi. Plasmid juga harus dipotong terlebih dahulu agar dapat digunakan sebagai vektor atau perantara. Nah, selanjutnya, sebelumnya pemotongan dari plasmid itu sendiri juga menggunakan enzim endonuklease restriksi, seperti itu. Kemudian, gen yang telah diisolasi tadi akan dimasukkan atau disambung dengan plasmid yang juga sudah disiapkan. Proses tersebut disebut dengan pencangkokan. Ya, pencangkokan atau transplantasi. Nah, transplantasi itu dilakukan dengan cara mencangkok atau mencambung gen yang telah diisolasi ke dalam DNA plasmid vektor. Penyambungan tersebut dibantu oleh enzim ligase yang biasa disebut sebagai lem biologi. Seperti itu. Nah, setelah tadi sudah disambungkan, maka vektor yang mengandung DNA asli dan DNA sisipan atau asing, maka setelah penyambungan tersebut dilakukan, vektor akan mengandung DNA asli dan juga DNA sisipan atau DNA asing. Dengan begitu, diperoleh organisme dengan rantai DNA yang baru atau kombinasi baru, sehingga rantai DNA tersebut disebut sebagai rekombinan DNA. Contoh yang ketiga adalah fusi protoplasma atau teknik hibridoma. Nah, apa sih arti dari fusi protoplasma itu sendiri? Fusi protoplasma adalah, kita bisa ambil kata fusi. Fusi artinya adalah melebur. Jadi fusi protoplasma adalah penggabungan dua sel dari jaringan yang sama atau dua sel dari jaringan berbeda tapi masih dalam suatu medan listrik yang sama. Sehingga nantinya dua sel ini akan mengalami tarik-menarik sehingga akan mengakibatkan mereka fusi atau melebur. Nah, prinsip ini dapat dilakukan pada sel tumbuhan maupun sel hewan. Contoh yang terakhir atau yang keempat adalah kultur jaringan. Kultur jaringan sendiri memiliki landasan teori yaitu totipotensi. Totipotensi memiliki arti kemampuan untuk tumbuh menjadi individu baru jika ditempatkan pada lingkungan yang sesuai. Kultur jaringan sendiri memiliki arti perbanyakan vegetatif menggunakan jaringan atau sel namun pada medium buatan. Medium buatan ini biasanya bisa menggunakan agar-agar, namun agar-agar yang dipenuhi dengan hormon, vitamin, dan unsur hara. Kultur jaringan juga merupakan salah satu alternatif untuk mendapatkan tanaman baru yang memiliki sifat sama dengan induknya. Karena teknik ini hanya membutuhkan jaringan maupun sel dari tumbuhan, kemudian akan didapatkan tanaman sejenis dengan sifat yang sama. Seperti itu. Kita akan lanjut ke pembahasan terakhir, yaitu adalah pemanfaatan dan dampak dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Banyak sekali peranan atau pemanfaatan dari bioteknologi itu sendiri, namun bioteknologi juga memiliki dampak. Dampak itu bisa berupa dampak positif maupun dampak negatif. Nah, kita akan membahas satu-satu juga. Kita mulai dari peranan atau pemanfaatan dari bioteknologi dalam kehidupan sehari-hari. Oke, kita bahas peranan atau manfaat dari bioteknologi. Yang pertama ini ada bidang kedokteran atau kesehatan. Nah, pada bidang kedokteran atau kesehatan ini ada empat fungsi dari bioteknologi tersebut. Pertama, pada antibodi monoklonal. Yang kedua ada pembuatan vaksin.
yang ketiga pembuatan antibiotik, dan yang keempat adalah pembuatan hormon. Peranan atau manfaat dari bioteknologi yang kedua ada pada bidang pertanian. Nah, di bidang pertanian ini ada berbagai macam contoh. Yang pertama yaitu dihasilkan tanaman yang dapat mengikat nitrogen, atau yang kedua, tanaman juga bisa dapat tahan terhadap hama. Kemudian yang ketiga ada pada bidang lingkungan hidup. Nah, di bidang lingkungan hidup ini, bioteknologi dapat menghasilkan plastik yang dapat diuraikan oleh bakteri. Kemudian juga dapat dihasilkan mikroorganisme yang digunakan untuk mengatasi pencemaran yang disebabkan oleh tumpahan minyak. Selain itu, bioteknologi juga dapat mengolah limbah cair menjadi bahan bakar. Oke, kita sudah sampai ke pembahasan yang terakhir, yaitu dampak dari bioteknologi. Dampak dari bioteknologi ini terdapat pada berbagai bidang, yaitu bidang lingkungan, sosial ekonomi, dan juga kesehatan. Nah, di semua bidang tersebut juga memiliki dampak negatif maupun positif. Kita bahas dulu untuk yang lingkungan. Untuk yang lingkungan, dampak positifnya adalah banyak tumbuhan yang tahan terhadap serangan hama. Juga peningkatan dari aktivitas pengolahan bahan tambang sehingga pencemaran limbah itu berkurang. Namun dampak negatifnya adalah karena banyaknya tanaman yang tahan terhadap hama, maka hama menjadi resisten dan ekosistemnya atau populasinya itu meningkat. Dengan meningkatnya populasi hama tersebut, maka ekosistem akan tidak terkendali atau tidak seimbang seperti itu. Untuk yang kedua yaitu dampak di bidang sosial dan ekonomi. Dampak positifnya, kalangan industri itu menjadi giat mencari tanaman atau hewan varietas baru agar nilai jualnya itu lebih tinggi kan. Terus pasar komersial juga banyak menyediakan produk-produk yang merupakan hasil rekayasa genetika. Nah, banyaknya pasar komersial yang memperjualbelikan tanaman-tanaman atau hewan-hewan varietas baru hasil dari rekayasa genetika, maka petani tradisional itu merasa terjadi kecemburuan dan kesenjangan sosial, sehingga petani tradisional itu mulai tersisih seperti itu. Kemudian yang terakhir adalah dampak terhadap kesehatan. Nah, dampak kesehatan ini yang tadi seperti sudah disebutkan pada peranan, positifnya adalah penemuan-penemuan produk yang menghasilkan obat atau antibiotik, hormon, dan lain-lain yang menyebabkan produk tersebut murah karena banyak yang menciptakan hal tersebut, sehingga murah dan mudah didapat oleh masyarakat. Namun terdapat dampak negatifnya juga karena penggunaan produk kesehatan yang juga dapat menimbulkan gejala-gejala penyakit lain, misalnya alergi. Oke, setelah pembelajaran hari ini, kita akan melaksanakan post-test ya. Sekarang Ibu akan membagikan soal post-test. Silakan dikerjakan secara individu, tidak usah toleh kanan kiri. Ya, ini. Baik, silakan dikerjakan, dikumpulkan saat waktu bel berbunyi. Oke, belnya sudah berbunyi, bisa dikumpulkan semuanya. Terima kasih kalian sudah bekerja keras untuk hari ini. Kita akan menyimpulkan pembelajaran hari ini yang sudah kita dapat. Oke, untuk pertemuan selanjutnya, Ibu akan memberikan tugas kepada kalian, yaitu silakan cari info terkini masih mengenai bioteknologi juga, tapi tidak boleh yang sama dengan yang modul ya. Silakan cari, masih banyak beritanya. Mungkin kalian buat penyelesaiannya dalam bentuk artikel 1 halaman saja, berisi latar belakang penyelesaian masalah dan juga kajian teorinya itu kalian dapatkan dari mana saja, seperti itu. Untuk dikumpulkan minggu depan 1 halaman ya, jangan lupa. Sampai sini dulu pertemuan kita hari ini. Silahkan ditutup dengan doa yang dipimpin oleh ketua kelas, yaitu Bima. Ya, terima kasih Bima. Sekian pertemuan kita hari ini. Mohon maaf apabila Ibu ada salah kata.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.